Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-9 seri yang ketiga. Kitab Sefanya pasal 3 pasal yang terakhir dari kitab Sefanya dengan perikop hukuman atas Yerusalem dan janji keselamatan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa. Menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih,
supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja Aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap Aku. Sebab pada waktu itu, Aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sefanya pasal yang ketiga, pasal yang terakhir dari kitab Sefanya. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang sisa-sisa yang diselamatkan dengan ayat panduan perenungan
terang besar Alkitab Sefanya 3 ayat 12 dan ayat yang ke-13 bahagian pertama dengan bunyi nas. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, tidak ada kalimat lain yang dapat menggambarkan apa yang akan terjadi atas umat Tuhan. Sebab dalam murka dan amarahnya yang menyala-nyala, ada kasih Allah yang besar. Di sini Nabi Sefanya melihat dari balik awan gelap yang begitu pekat, ada pelangi kasih Allah. Tapi bukan hanya kepada Israel, Tuhan juga berjanji akan memulihkan keadaan bangsa-bangsa, sehingga mereka akan memanggil nama Tuhan. Mereka akan diberikan hati yang baru, bibir yang bersih dan suci, supaya mereka dapat menyembahnya. Sungguh akhir yang indah dan menyenangkan, penuh kemenangan dari kitab Sefanya pasal yang terakhir ini. Bahkan ketika Tuhan turun untuk menyapu segalanya dalam penghakiman itu. Lihat Sefanya 3 ayat 6. Tapi yang perlu kita pahami sekarang adalah bahwa di dalam penghakiman itu terdapat juga kabar baik. Oleh karena itu, kita yang hidup di akhir zaman ini tidak perlu takut, sebab Nabi Sefanya telah melihat dalam sebuah penglihatan tentang bangsa-bangsa di sepanjang sejarah dunia ini, dan melihat saat mana ketika sisa-sisa umat Tuhan akan dikumpulkan dari setiap belahan dunia. Sefanya menunjukkan bahwa akan ada perwakilan dari seberang sungai-sungai Ethiopia yang datang memuja dan membawa persembahan kepada Tuhan. Lihat ayat yang ke-10. Jadi bagi kita yang bukan orang Israel badani, yang hidup di zaman akhir ini, seperti orang-orang Ethiopia itu, memiliki harapan yang sama, yaitu harapan yang diberkati. Asal saja kita mau mencari Tuhan, mau melakukan hukum-Nya, mau mencari keadilan dan kerendahan hati. Lihat Sefanya 2 ayat 3. Maka kita akan diberikan bibir yang bersih. Di ayat yang ke-9, kemudian akan dikumpulkan bersama sisa-sisa umat Tuhan itu untuk datang menyembah Tuhan bila tiba saatnya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, bersama perhimpunan bangsa-bangsa dengan beragam budaya yang tak terhitung banyaknya itu, kita akan mendengar Tuhan menyebut kita umatku, penyembahku. Dan ayat yang ke-17 berkata, Ia akan bergirang atas kita semua dengan sukacita. Untuk itu, Tuhan memberikan 7 janji yang teguh dan istimewa untuk umat-umatnya dan semua yang mau datang kepadanya, yang tercatat dalam Sefanya 3 ayat 18-20. Yaitu yang pertama, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Yang kedua, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Yang ketiga, aku akan menyelamatkan yang pincang. Yang keempat, aku akan mengumpulkan yang terpencar. Yang kelima, dan aku akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Dan yang keenam, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Dan yang ketujuh, memulihkan keadaanmu. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Apakah salah satu dari 7 janji Tuhan ini berbicara tentang situasi yang engkau hadapi saat ini? Apakah engkau merasa sedih, tertekan, takut, dan bahkan merasa lemah? Jika demikian adanya, maka dengarlah. Tuhan berkata melalui firman-Nya, tunggulah aku. Di ayat yang ke-8 Sefanya pasal 3.
Oh sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, Tuhan akan datang untuk memenuhi janji-janji itu untuk engkau dan saya. Sampai hari di mana kita akan menyembah Dia bersama-sama selamanya. Bersama dengan semua bangsa-bangsa yang terpilih kelak di dalam sorga. Dan juga akan dilanjutkan di dunia yang telah diperbaharui. Tapi ingat, untuk memperolehnya, kita harus memegang teguh janji-janji Tuhan itu, walaupun apa yang menimpa kita. Karena pena ilham ilahi roh nubuat My Life Today, halaman 338 alinea keempat dan kelima mengatakan bahwa saat kita melihat janji-janji Tuhan, kita akan menemukan penghiburan dan harapan dan kegembiraan. Karena janji-janji itu berbicara kepada kita sabda yang tak terbatas. Dan untuk menghargai janji-janji berharga ini, kita harus mempelajarinya dengan cermat, memeriksanya secara mendalam, bahwa betapa banyak kegembiraan yang bisa kita peroleh di dalam hidup kita, dan bahwa betapa banyak kebaikan dalam karakter jika kita mau membuat janji-janji itu menjadi milik kita sendiri. Saat kita menempuh perjalanan ke atas ke sorga, marilah kita berbicara tentang berkat-berkat yang ditebarkan Allah di sepanjang jalan. Saat kita memikirkan rumah besar yang Kristus persiapkan untuk kita, maka kita akan melupakan gangguan-gangguan kecil yang kita temui hari demi hari. Kita akan merasa seperti menghirup atmosfer negeri sorgawi, tempat di mana kita sedang mengadakan perjalanan ke sana. Maka kita akan ditenangkan dan dihibur. Oleh sebab itu, marilah kita menghormati Tuhan dengan menenun lebih banyak tentang Yesus dan tentang rumah sorgawi ke dalam hidup kita. Karena janji Tuhan yang tidak pernah gagal itu akan menjaga hatimu, hati kita semua dalam kedamaian yang sempurna. Seperti kata firman-Nya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Berpeganglah kepada janji Tuhan sampai Maranatha. Selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas nyala membusur pelangi kasih
yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan Maha Kuasa. Dia mampu meredakan badai. Dia juga Tuhan yang mengasihi kita, yang tak akan membiarkan kita hancur, terhempas oleh badai kehidupan. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelam, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Iman adalah mata yang dapat melihat Tuhan, betapapun hari begitu gelap gulita. Iman adalah tangan yang tetap memegang Tuhan ketika perjalanan hidup ini begitu sulit. Iman adalah hati yang penuh sukacita di dalam penantian dan pengharapan kepada Tuhan. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap.